Hadaratul mukarramun, para habaib, para alimil ulama, dan para asatiz yang sama-sama kita muliakan. Di antara lain penceramah kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jiddan, pembina Yayasan Masjid Jami Al-Istiqamah, Al-Ustaz Dr. Andes Haji Khalid Ghazali, Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Istiqamah, Al-Ustaz Haji Jamaluddin bin Haji Abdul Fattah S.A., Ketua Ta'mir Masjid Jami Al-Istiqamah, Al-Ustaz Dr. Andes Haji Khairuddin bin Kiai Haji Abdullah Arif, Wakil Ketua Ta'mir Masjid Jami Al-Istiqamah, Al-Ustaz Haji Abdurrahman Hakim, Bidang Kepemudaan Yayasan Masjid Jami Al-Istiqamah, Bapak Nur Khalis Husni SM, dan Bapak Ahmad Qurtubi Eskom, dan para habaib, para alim ulama lainnya yang mohon maaf kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kita doakan semoga para guru-guru kita, para alim ulama kita, Allah panjangkan umurnya dalam sehat afiat, sehingga dapat membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari yang penuh barakah ini kita masih sama-sama diberikan begitu banyak nikmat, di antara lain nikmat iman wal Islam, sehat afiat, sehingga dapat berkumpul kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan akan kita rangkaikan dengan acara kuliah subuh Ramadan teriring doa. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan, doa yang kita panjatkan, dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para habaib, para asatiz, dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehubungan dengan itu, seperti biasa, himpunan remaja Islam Masjid Jami Al-Istiqamah mengadakan kegiatan rutin di setiap hari Ahad selama bulan suci Ramadan, yaitu kuliah subuh Ramadan, yang dalam kesempatan pada Ahad ketiga ini yang akan menyampaikan tausiahnya oleh penceramah kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jiddan. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jiddan. Kepadanya falyatafaddal mazkuran. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, wabil khusus daripada keluarga besar Masjid Jami' Al-Istiqamah. Insyaallah juga kita muliakan Dr. Haib Syekhan bin Syahab, Al-Ustaz Dr. Andas Haji Khalid Ghazali, Ustaz Haji Jamaluddin, Ustaz Dr. Andas Haji Khairuddin, Ustaz Haji Abdul Rahman, Bapak Nur Khalis, dan juga Bapak Ahmad Qurtubi, dan juga yang lain yang insyaallah mudah-mudahan kita semua, nama kita, nama orang tua kita semua tercantum di setiap pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya kesalahan diampuni oleh Allah. Yang punya usaha diberkahi oleh Allah. Yang berumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Insyaallah mudah-mudahan kehidupan kita diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malikul Ahad Al-Fardus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hambanya, yang mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah di siang dan malamnya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, Imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi afdali salawat wa ta'zim, yang dengannya kita senantiasa diminta untuk bisa bersama-samanya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang darahnya tumpah, yang air matanya menetes, yang keringatnya bercucuran hanya untuk melihat umatnya semua masuk surga bersamanya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini sama-sama kita masih bersemangat untuk ibadah kepada Allah, mengetuk pintu langit dengan harapan Allah menuangkan rahmat buat kita semuanya, dengan harapan Allah memberikan pandangan kasih sayang buat kita semuanya. Keluar kita dari rumah kita menuju ke rumahnya Allah, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita tidak keluar dari rumahnya Allah membawa tangan yang kosong, tapi insyaallah kita pulang dari rumahnya Allah membawa harapan dan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Begala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallah masajiduha, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Sehingga dengan hal ini kita bisa mengambil kabar gembira, tidaklah seorang hamba yang gemar ke masjidnya Allah untuk ibadah, mereka adalah hamba yang paling dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, bazar masajidna fi dulami ila masajid biduri tamah ya bal qiyamah. Nabi juga menyatakan dalam hadisnya, kabar gembira diberikan buat orang-orang yang keluar tengah-tengah kegelapan menuju ke masjidnya Allah, maka akan diberikan cahaya yang sempurna kelak di yaumil qiyamah. Baik kita keluar di waktu Isya, kita keluar di waktu subuh, kita keluar di waktu maghrib, tujuannya ke masjidnya Allah beribadah berjamaah, sholat di rumahnya Allah, maka Allah akan memberikan cahaya yang sempurna nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan rahimakumullah, saat ini kita berada di dalam bulan Ramadan, sudah masuk di pertengahan. Sebentar lagi kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu al-maghfirah
wa akhiruhu itqum minan nar. Dan dalam bulan Ramadan 10 hari pertama Allah membagi-bagi rahmat. Maka mudah-mudahan 10 hari pertama yang sudah berlalu Allah Ta'ala kucurkan rahmat buat kita semua. 10 hari kedua Allah bagi-bagi pengampunan. Maka raih pengampunan Allah di malam-malam ini, karena Allah Ta'ala membagi-bagi pengampunan buat hamba-hambanya. Sungguh rugi siapa di antara hambanya yang mereka telah kehilangan bulan Ramadan belum mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, pengampunan Allah besar, luas, dan Allah adalah zat yang maha pengampun. Sehingga bila mana seorang hamba menuju Allah Ta'ala membawa dosa yang besar, ketahuilah dan yakinilah pengampunan Allah jauh lebih besar. Jangan pernah putus asa memohon ampun kepada Allah, karena Allah lebih senang, lebih cinta kepada seorang pendosa yang mereka memohon ampun kepada Allah daripada orang yang rajin ibadah namun dia sombong dengan ibadahnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap umat manusia, siapapun dia, memiliki dosa, dan sebaik-baik pendosa mereka adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Qadhil Iyad dalam satu catatan diceritakan beliau ketika sedang berjalan dengan para murid-murid beliau, menyaksikan pemandangan seorang anak dengan ibu berantem. Sang ibu marah kepada si anak. Anaknya melakukan kesalahan yang fatal. Sang anak pun demikian marah kepada ibunya. Kemudian sang anak diusir oleh ibunya keluar dari rumah di tengah malam. Maka sang anak keluar dari rumah. Dia ketuk rumah tetangga untuk supaya dibuka pintu buat dia bernaung. Namun sang tetangga tidak membuka pintunya. Tetangga yang lain diketuk, gak dibuka pintunya. Sampai semuanya diketuk, tidak ada yang membuka pintu buat dia. Bingung dia harus kemana di tengah malam. Lalu kemudian sang anak kembali ke rumah ibunya, namun pintu sudah tertutup rapat, saudara. Lalu kemudian sang anak berusaha mengetuk pintu tersebut, meyakini ibunya, wahai ibu, maafkan saya akui saya salah, maafkan saya. Lalu kemudian sang ibu melihat, mendengar dari balik pintu, begitu anaknya usaha untuk meyakini sang ibu supaya memaafkan anaknya, berlinang air mata menunjukkan ketulusannya, dia meminta maaf kepada ibunya. Tidak kunjung dibuka itu pintu. Kemudian sang anak terus berusaha hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Pipinya basah dengan air mata. Sang ibu melihat dari jendela tumpah air matanya. Ternyata rahmatnya jauh lebih besar daripada murkanya. Dibuka itu pintu, dipeluk itu anak. Ketika melihat sang anak bangun dari tidurnya, wajah ibunya sudah memeluk dirinya, maka dipeluk kembali oleh si anak dengan dekapan yang erat. Kemudian sang ibu mendengarkan sang anak mengatakan, ibu maafkan saya akui saya salah, saya sadar, tolong maafkan saya, berikan kesempatan. Lalu kemudian sang ibu mengatakan, wahai anak, walau kau tak meminta maaf, aku sudah memaafkanmu. Maka keduanya akhirnya saling memaafkan dan masuk ke dalam rumah dengan bahagia. Menangis Imam Qadhil Iyad. Ditanya oleh muridnya, kenapa wahai imam? Kemudian Imam Qadhil Iyad mengatakan, sungguh begitu besar rahmat yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya. Seorang ibu adalah hambanya Allah, diberikan rahmat yang besar. Sang anak meminta maaf padahal sudah melakukan kesalahan yang fatal, tapi si ibu masih memaafkan si anak. Lalu bagaimana Allah, zat yang maha pemaaf? Tidak mungkin seorang hamba meminta maaf kepada Allah, mereka pulang dengan tangan hampa. Pasti Allah memberikan maaf kepada si hamba. Beruntung kita menjadi hambanya Allah. Jaga baik-baik iman Islam kita. Jangan sampai kita semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup jauhnya kita dengan kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Sekarang waktunya kita tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah betul-betul mengagungkan seorang hamba yang mereka bertobat kepada Allah. Sehingga diceritakan ada seorang hamba bermaksiat, kemudian diberikan hidayah oleh Allah, dia bertobat. Ketika dia bertobat, Allah Ta'ala puji di depan para malaikatnya, ya malaikati ishhadu, wahai para malaikatku saksikan hambaku yang bernama Fulan bin Fulan melakukan kemaksiatan, kemudian dia bertobat, saksikan
saksikan aku ampuni kesalahannya. Tak lama sang hamba ketika sedang menjalankan misi tobatnya, kemudian kembali terjebak dalam kemaksiatan, dia kembali bermaksiat. Allah berikan lagi hidayah, berubah lagi itu hamba, tobat lagi kepada Allah, dan Allah melakukan hal yang sama. Saksikan wahai malaikat, hambaku yang kemarin bertobat, kemudian melakukan maksiat dan sekarang bertobat kembali, saksikan aku terima tobatnya. Terjebak dalam kemaksiatan lagi, kemudian dia tobat lagi karena hidayah dari Allah. Kemudian Allah masih melakukan dan mengatakan, wahai malaikat, saksikan hambaku yang dahulu melakukan maksiat, kemudian bertobat, kemudian maksiat, kemudian bertobat, kemudian maksiat, dan sekarang bertobat. Saksikan aku ampuni kesalahannya. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Yang awal sampai yang akhir aku ampuni kesalahannya. Begitulah Allah Ta'ala mengagungkan seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kadang gak jenuh dalam maksiat, tapi satu hal yang jangan lupa dan jangan pernah hilang dari diri kita, jangan pernah jenuh dalam bertobat. Ketika kita bermaksiat, lakukan tobat. Bermaksiat lagi, lakukan tobat, sehingga mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan tobat dan husnul khatimah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bulan agung, bulan mulia, Syahrul Furqan, bulannya Al-Quranul Karim. Maka isi daripada tobat kita dengan membaca kalam Allah Al-Quranul Karim. Sebagaimana mereka ahlul Quran, mereka daripada hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, mereka menjalin hubungan dengan Allah dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka rayu Allah dengan cara membaca Al-Quran. Rabi'atu Adawiyah 7.000 kali dia hatamkan Quran. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar 8.000 kali dia hatamkan Al-Quran. Imam Rifai dalam keadaan sakit keras 3 hari dia baca Quran, 4.000 kali hatam dia baca Al-Quran. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf pagi 4 kali hatam, sore 4 kali hatam, sehari 8 kali hatam di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, setiap 1 rakaat dia hatamkan Quran, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Begitu orang mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Allah Ta'ala, membaca Al-Quran adalah kewajiban dan bagi mereka. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Ratib Al-Attas, pernah memanggil muridnya Al-Habib Abdullah Haddad, Sahibul Ratib Al-Haddad. Hai Abdullah, bacalah di hadapanku Al-Fatihah, aku akan baca Al-Quran di hadapanku. Mulainya bareng, selesainya bareng, saudara. Maknanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau membaca Al-Quran 30 juz dengan durasi pembacaan Al-Fatihah orang biasa. Dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, wahai guru, mengapa engkau bisa menghatamkan Quran dengan masa, dengan waktu membaca surat Al-Fatihah? Kemudian beliau mengatakan, inilah yang disebut barakatul waqt, keberkahan waktu yang Allah berikan kepada orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan membaca kalam Allah Al-Quran, sehingga Al-Quran akan datang ke kubur-kubur kita, menjadi syafaat, menjadi penolong buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis Nabi juga yang menarik yang ingin disampaikan di tempat ini. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awal lailah min syahr Ramadan, sufidat syayatin wa maradatul jin." Kalau sudah masuk hari pertama bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenjarakan, mengikat para setan dan jin, saudara. Abulikat ababun nar, ditutup pintu neraka. Walam yuftah minha bab, tidak ada satu pintu yang dibuka daripada neraka itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa futihat abwabul jannah, abwabul jannah, dan juga dibuka pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yughlaq min habab, dan tidak ada pintu surga yang ditutup oleh Allah, semua dibuka, saudara. Wa yunadi munadi, terdengar seruan, ya bagi al-khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, wahai orang-orang yang mengambil kebaikan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, ambillah, kemarilah. Wa ya bagi syar absir, hei orang-orang yang menginginkan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, hentikan. Walillahi kutabu minan nar wa dzalika kullal lailah. Dan sesungguhnya di malam-malam bulan Ramadan
Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam. Setiap malam Ramadan ada seorang hamba Allah yang sudah ditakdirkan ahli neraka, penghuni neraka, tapi dengan keagungan Allah, kekuasaan Allah, kemuliaan Ramadan yang tadinya ahli neraka, maka Allah Ta'ala rubah menjadi ahli jannah. Maka harapan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala menetapkan kita menjadi penghuni surga bersama baginda Nabi Muhammad. Ini sudah di akhir-akhir Ramadan. Ya bagian khair, ayo yang pengen kebaikan lebih semangat lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau sudah masuk di akhir Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, dia kencangkan sabuknya, maknanya dia itu lebih banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai dikatakan jarang ditemui Rasulullah di atas tempat tidurnya, lebih banyak ditemui Rasulullah di atas sajadahnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah di akhir Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan. Mau sampai kapan kita maksiat kepada Allah? Mau sampai kapan kita jauh sama Allah? Mau sampai kapan kita tenggelam dalam maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mau sampai kapan ya ikhwan rahimakumullah? Sekarang waktunya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum yang namanya datang daripada maut, kematian, maka kembali kepada Allah. Jemput itu hidayah, jemput itu taubat untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya ikhwan rahimakumullah, baca Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu cara untuk menggapai kedekatan dengan Allah dan mendapatkan husnul khatimah. Tinggalkan kemaksiatan. Sudah cukup maksiat yang sudah kita pupuk dan sudah kita banyak sudah ada dalam diri kita. Sekarang waktunya kita tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ada yang namanya ihkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Kejar pembebasan. Jangan sibuk nyari baju baru, jangan sibuk nyari pakaian baru, karena pakaian baru, baju baru itu bukan penentu mereka mendapatkan kuasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dikatakan ada kalimat, dia mengatakan ini kalimat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan mereka daripada as-salafun as-salih. Beliau mengatakan laisa al-'id liman labisa al-jadid walakin al-'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah orang yang mendapatkan hari raya, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemuliaan mereka yang mengenakan pakaian baru, tetapi orang yang mendapatkan kemenangan hari raya mereka orang-orang yang taatnya selalu bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo saudara-saudara sekalian, semakin akhir Ramadan semakin giat dalam sholat, semakin giat dalam ibadah. Jangan sekarang gak di mana. Kalau orang sudah undang saya, Beb, tolong ceramah di tempat saya, Beb. Ini makin akhir Ramadan makin maju safnya. Masya Allah. Orang zaman sekarang ini Masya Allah udah bikin saf sendiri sekarang. Taman Anggrek, PGC, Tanah Abang, safnya berderet di sana. Masjid maju safnya, Masya Allah. Ibu bapak sekalian, Anda pakai baju baru atau Anda tidak pakai baju baru, tetap yang namanya lebaran ya lebaran. Gak ada sejarahnya gara-gara istri belum beli pakaian baru, lebaran itu udah 4 tahun lagi gak ada. Jadi gak usah bingung sama pakaian baru. Kadang-kadang banyak orang zaman sekarang puasa kagak, terawih kagak, cuma modal baju baru, lebaran paling depan nanggoknya sudah. Betul apa enggak? Masya Allah. Jangan. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak tobat kepada Allah. Ambil yang namanya ikut pembebasan dari api neraka untuk supaya mendapatkan yang namanya tiket masuk surga bersama Rasulullah. Ini mumpung kita menemui bulan Ramadan. Belum tentu tahun depan kita dapetin Ramadan. Sekarang kita masih bernafas, tapi gak ada yang ngejamin dan gak ada yang bisa menjamin besok kita masih hidup. Berapa banyak ketemu pagi sehat, sore wafat. Berapa banyak ketemunya sorenya sehat, maghrib sekarat. Masya Allah. Maka oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang telah berlalu, sehingga mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah dalam kehidupan kita dunia sampai akhirat. Mereka orang-orang soleh, kalau masuk bulan suci Ramadan, mereka fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga Imam Haddad mengatakan, ditinggal bulan Ramadan jangan nangis, ditinggal bulan Ramadan jangan bingung. Tahun depan masih ada Ramadan, tahun depan masih ada Ramadan. Tapi yang harusnya nangis, Anda ditinggal bulan Ramadan, Anda belum jadi orang baik.
Ramadan pasti kembali, tapi kita kalau sudah wafat tidak akan bisa pernah kembali. Maka jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang malas sholat jadi orang yang rajin sholat. Hati-hati, Allah fi sholat. Rasulullah mau wafat, wasiatnya terakhir itu as-sholah, as-sholah, sholat. Jangan main-main ya ikhwan rahimakumullah. Anda puasa Ramadan hebat, bangun masjid di mana-mana, sedekahnya triliunan rupiah. Tapi kalau sholat sudah Anda tinggalkan yang wajib, tidak ada pintu surga yang terbuka buat Anda. Mau Anda infak, sedekah, bangun masjid di mana-mana, haji, jangan lagi tiap tahun haji, kalau bisa tiap hari haji. Haji kan tiap tahun, tiap Dzulhijjah. Anda jangan tiap hari kalau perlu haji. Tapi kalau Anda tinggalkan sholat, tidak ada pintu surga yang terbuka bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min. Sehingga Nabi mengatakan orang-orang yang meninggalkan sholat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda. Beliau mengatakan nanti di akhirat, di hari kiamat akan ada umat-umatku yang mereka itu di keningnya terdapat tulisan hadza kharijun min rahmatillah, orang ini keluar dari rahmat Allah. Kemudian Nabi mengatakan fa'ana bari'u minhu, aku lepas tangan diri dia, saya enggak mau kenal dia, saya enggak mau tahu sama dia, dan saya enggak ikut campur sama dia. Dia bukan tanggung jawab saya, dia bukan umat saya, dan haram dapat syafaat dari saya. Jangan main-main masalah sholat. Bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. At-tariqus shalah wa lam ya'tiha illa kataballahu ala wajhi. Siapa orang yang meninggalkan sholat dan dia tidak bodoh akan sholat-sholatnya, maka Allah akan tulis di keningnya, di wajahnya ada cap, ada stempel. Ini orang keluar dari rahmat Allah. Ini orang haram mendapat rahmat Allah gara-gara dia meninggalkan sholat. Sudah, Masya Allah. Gak cuma di sana, bahkan sampai malaikat Jibril sudah memberitahu sama Nabi Muhammad, wahai Rasul, bakal datang nanti umatku di akhir zaman, mereka akan tinggalin sholat, mereka akan menyia-nyiakan sholat. Sampai Nabi mengatakan, ya Jibril, hal tudayya ummati min ba'di as-sholat, apakah ada umatku di akhir setelah aku wafat mereka akan tinggalin sholat? Maka malaikat Jibril mengatakan, na'am ya Rasulullah, ada wahai Nabi, mereka akan tinggalin sholat. Sayati zaman unasun min ummati, bakal datang satu zaman manusia dari kalangan umatku yudayyi'una sholat wa yu'akhirul awqat, mereka akan menyepelekan sholat, merendahkan sholat, meremehkan sholat, mengakhir-akhirkan waktu sholat. Dinarun indahum khairun min sholatihim, harta, jabatan, dunia, pekerjaan bagi mereka jauh lebih baik daripada sholat-sholat mereka. Berapa banyak gara-gara rapat RT, rapat RW ninggalin sholat? Berapa banyak gara-gara rapat direksi, rapat ini, rapat itu ninggalin sholat? Berapa banyak gara-gara ngojek ninggalin sholat? Berapa banyak gara-gara dagang ninggalin sholat? Dinar indahum khairun sholatihim, uang, harta, jabatan bagi mereka lebih baik daripada sholat-sholat mereka. Na'udzubillahi min. Jangan sampai ada ikhwan rahimakumullah. Nabi sampai bingung, ada orang-orang begitu yang suka ninggalin sholat. Ya Allah, na'udzubillahi min. Dan juga dikatakan orang yang meninggalkan sholat fi kulli yawm wa lailah, setiap sehari semalam Allah Ta'ala memberikan alfu la'nat wa alfu sakhat, 1000 laknat buat orang yang ninggalin sholat, dan juga 1000 kemurkaan dari Allah buat orang yang ninggalin sholat. Satu kali sholat ditinggal dia tidak gogo, 1000 laknat buat dia. Satu laknat dari Allah mampu memasukkan semua umat manusia ke dalam neraka. Lah ini 1000 diborong sama dia. Bayangin coba. Hati-hati masalah sholat. Masalah sholat hati-hati. Rasul gak mau ngasih syafaat buat orang yang ninggalin sholat. Maka jaga sholat baik-baik, khususnya dalam bulan Ramadan. Jangan sampai gara-gara ya kita dapat satu hadis, oh tidurnya orang puasa ibadah, ya udah saya tidur mulu aja. Kan tidurnya ibadah, berarti ninggalin sholat gak ada masalah, udah ketutupan sama tidurnya orang puasa. Masya Allah, ya orang pinternya kelewatan. Tidurnya orang dihitung ibadah sama Allah Ta'ala, dihitung tasbih sama Allah Ta'ala, apalagi ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidupmu masuk bulan Ramadan tidur mulu, jangan tanggung-tanggung, bangunnya nanti habis lebaran sekalian. Masya Allah, jangan. Ini bulan Ramadan, bulan dimana Allah Ta'ala melipat gandakan daripada
pahala ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah taala sedang memanjakan umat baginda Nabi Muhammad. Ya bakhtana bi Rasulillah, beruntung kita memiliki Sayyiduna Muhammad. Mudah-mudahan kita hidup cinta sama Nabi Muhammad. Kita wafat bawa cinta sama Sayyiduna Muhammad. Dan mudah-mudahan ketika kita wafat, kita sakaratul maut, Rasulullah hadir. Rasulullah memberikan kepada kita pelajaran, menuntut kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Saudara ini dimuliakan oleh Allah. Yang perlu disampaikan juga, jaga puasa baik-baik. Ini puasa tinggal sebentar lagi. Puasa bentar lagi habis. Jangan sampai puasa kita rusak. Sampai Nabi mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa tapi gak dapat pahala, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus. Bahkan gak cuma itu, banyak juga orang yang puasa gak dapat pahala, dapat dosa, dapat lapar, dapat haus. Siapa mereka? Mereka yang melanggar salah satu dari 5 pelanggaran. Puasanya sah, naam, puasanya sah, tapi dia nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Ilustrasinya seperti orang kerja, waktu pengen dikasih gaji sama bosnya, dia nolak, bos saya nggak mau digaji, saya kerja sukarela, saya pengen bayar denda aja, saya lagi jual rumah buat bayar denda sama bos nih. Kira-kira orang kerjanya rajin, dikasih gaji nolak, maunya bayar dendanya, orang sakit apa sehat? Waduh, ini orang otaknya error, saudara. Orang kerja di mana-mana mengharap mendapatkan gaji, tapi ada orang model begini. Ini orang sakit nih. Ini orang udah error otaknya. Sama seperti orang yang puasa, dia nggak ngarepin pahala, dia malah mendapatkan dosa. Nah, otaknya error, saudara. Siapa yang pertama? Al-kadzubu. Mereka puasa tapi masih suka bohong. Bohongnya masih jalan terus. Gugur pahala puasanya walaupun puasanya sah, malah dapat dosa bohong. Yang kedua, yaitu siapa? Namimah, orang yang suka ngadu domba. Seneng banget kalau melihat tetangga berantem, diadu domba satu sama lain, bikin orang berantem satu sama lain. Nah, orang yang semacam ini mendapatkan laknat, mendapatkan dosa, dan dia juga nggak dapat pahala apapun. Yang ketiga, al-amilul kadzibah, yaitu orang yang suka sumpah palsu. Dikit-dikit sumpah, tapi untuk menutupi kebohongannya. Hati-hati. Nah, yang keempat, nah ini banyak kaum hawa nih. Cuman kalau laki-laki juga nih, kalau bapak juga masih banyak juga yang ngelakuin apa? Al-ghibah, gosip, mulut lancip nih. Yang muda, ya, gibahin mantan. Yang bapak-bapak di pos ronda gibahin janda sebelah. Yang ibu-ibu gibahin buka aib suami. Ini udah kejadian di mana-mana. Gibah, ngomongin orang itu benernya jadi gibah, salahnya jadi fitnah. Dua-duanya dilaknat sama Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min, hati-hati. Stop gibahnya. Salamatul insan fi hifdzil. Selamatnya manusia dalam menjaga dia punya ucapan. Kalau dia nggak bisa jaga ucapan, dia nggak bakal selamat, saudara. Makanya dikatakan banyak perempuan di dalam neraka, kata Nabi, dikabarin di dalam neraka banyak isinya perempuan. Gara-gara apa kesalahan mereka nih? Gak bisa jaga mulutnya dia, lisannya dia. Na'udzubillahi min. Tapi mudah-mudahan perempuan kita semua dimasukkan surga sama Allah Ta'ala. Subuhnya rajin, mudah-mudahan pintu surga bakal kebuka buat mereka. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati masalah ghibah. Kemudian yang kelima, nadhar bisyahwat, melihat dengan syahwat. Melihat tembok syahwat, batal pahala puasanya. Melihat kipas angin syahwat, batal pahala puasanya. Jadi kadang-kadang orang kalau di kelainan keterlaluan, melihat benda mati itu syahwat, saudara. Dia kalau udah jomblo akut begini nih, hati-hati. Ah, masa iya beb ada loh. Orang kalau udah kelainan aneh-aneh. Kejadian di Bali, sapi diperkosa. Bayangin coba, sapi diperkosa. Daerah Jakarta atau Jawa Tengah saya lupa. Bebek diperkosa sampai bertelur. Berarti gak sekali 2 kali tuh, sampai bertelur diperkosa. Jadi ya, na'udzubillahi min, hati-hati. Ya, belum lagi di luar negeri itu banyak. Daripada apa mereka? Mereka itu
melakukan pernikahan yang gak jelas. Nikah sama dirinya sendiri, nikah sama motor, nikah sama tembok. Ada yang begitu. Nah, orang kalau kelainan begini. Na'udzubillah min. Oleh sebab itu jaga pandangan. Bagaimana supaya kita bisa jaga mulut, jaga pandangan, jaga pendengaran? Gampang, sibukin sama Al-Quran. Kadang kita punya motor lebih bersih daripada Al-Quran di rumah. Kita punya mobil lebih bersih dari kita punya Al-Quran di rumah. Sendal kita kadang-kadang lebih bersih dari Al-Quran kita di rumah, saudara sekalian. Kenapa kita gak pernah buka Al-Quran? Itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Ayo baca Al-Quran, ditingkatkan lagi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 pelanggaran ini dijauhi. Ramadan syahrul madrasah, syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Bulan Ramadan adalah sekolah buat kita. Kita di dalam bulan Ramadan diajarin sabar, diajarin rajin qiyamul lail, diajarin kita sering ke masjid, diajarin buat sering ngaji Al-Quran, diajarin untuk jadi orang jujur, diajarin kebaikan. Maka bawa ini semua di luar bulan Ramadan. Masuk Syawal tetap jadi orang baik, masuk Dzulqa'dah tetap jadi orang baik, sampai kita wafat tetap jadi orang yang baik. Saudara, jangan jadi orang baik ini musiman tiap Ramadan mulu jadi orang baik. Syawal jadi rampok lagi dia, saudara. Na'udzubillahi min. Ikhwan rahimakumullah, kita ini untung ada di Indonesia ini untung. Kita pengen sholat taraweh gampang, sholat jamaah gampang, pengen ibadah gampang. Saudara kita yang ada di Palestina, mereka baru sholat taraweh sedikit, baru sholat ini, sholat itu, sudah diusir saudara sama mereka Zionis Israel. Belum lagi saudara-saudara kita yang saat ini dalam bulan Ramadan, kita sedang bergembira akan kedatangan bulan Ramadan, tapi saudara kita saat ini sedang menangis karena usaha pengen bisa ibadah di dalam bulan Ramadan, tapi mereka sulit mendapatkan izin, saudara. Mumpung Allah Ta'ala kasih kepada kita kemudahan, jangan sampai kemudahan ini dicabut lagi sama Allah Ta'ala, saudara. Ayo dimaksimalkan, ini masjid diisi, ibadah yang rajin. Belum tentu besok kita mendapatkan izin dari Allah, dikasih kesempatan bisa ibadah ke masjid. Bisa jadi besok ada yang stroke gak bisa ke masjid. Bisa jadi besok ada yang kena serangan jantung gak bisa ke masjid. Maka oleh sebab itu ya ikhwan rahimakumullah, mumpung sehat, mumpung afiat, mumpung dikasih kekuatan sama Allah, yang gemar ada di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita jadi orang-orang yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan istiqomah, semangat dalam ibadah, sehingga mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan sholat kita, sujud kita, rukuk kita, qiraatul Quran kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afqan indal hisab wa amanan minal adab wa jawazan ala sirat wa nasiban minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Ya Rabbi ya Rahim ya Ajwadul Ajwadin, ya Allah ya Rabbana ya Karim, ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana saghiraha wa kabiraha wastur uyubana wasrah sudurana wa ahsin akhlaqana warfa' darajatana ya Rabbana ya Karim. Waqdi hajatana hajatan dunya bil maisarah wal ukhra bil maghfirah. Allahumma sahhil umurana dunyawiyah wa akhrawiyah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Ya Allah, jaga keluarga besar kami ya Allah, jaga anak istri kami ya Allah, jaga ayah bunda kami ya Rabb. Berikan sehat wal afiat kepada mereka fi taatillah wa rasulillah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami jadi anak yang soleh dan solehah, jadikan istri kami menjadi istri yang solehah, jadikan para suami menjadi suami yang soleh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, orang tua kami yang sakit cabut penyakitnya, berikan sehat ya Allah. Orang tua kami yang wafat, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dekatkan bersama baginda Nabi Muhammad. Ampuni kesalahannya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah,
Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim. Jangan siksa orang tua kami karena kesalahan yang kami perbuat, Ya Rabb. Ya Rabb, terima tobat kami, Ya Allah. Terima tobat kami, Ya Rabb. Ampuni kesalahan kami, Ya Rabb. Dosa yang kecil, dosa yang besar, yang sengaja, tidak sengaja, Ya Rabb, ampuni semuanya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana ya Karim, Ya Allah, lancarkan rezeki para suami yang ada, Ya Allah. Berikan rezeki yang halal kepada keluarga kami, Ya Allah. Rezeki yang barokah dunia sampai akhirat. Ya Rabb, jaga anak keturunan kami menjadi anak-anak yang baik, Ya Rabb. Jauhkan dari berbagai macam maksiat dan dosa, Ya Allah. Kami tak mau, Ya Allah. Kami tidak mau mendapati anak kami mereka menjadi pecandu narkoba dan minuman keras, Ya Allah. Jadikan anak-anak kami menjadi pecandu sholawat dan pecandu Al-Quran, Ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang cinta kepada sholat berjamaah di masjid, Ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Ya Ahjul Ajudin. Jaga keluarga besar kami, Ya Allah. Jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Rabb, jangan cabut kenikmatan ibadah dalam diri kami, Ya Allah. Berikan kepada kami kenikmatan ibadah dalam hati kami, Ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnul khatimah. Bijahi walid Fatimah dan bihusnul khatimah. Ya Rabb, takdirkan kami mendapatkan Lailatul Qadar, Ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, jadikan malam Lailatul Qadar yang kami dapati kami dalam keadaan ibadah dan taat, Ya Allah. Ya Rabb, jauhkan bala, musibah, bahaya daripada kami dan keluarga besar kami, Ya Rabb. Berikan kebahagiaan kepada kedua orang tua kami, Ya Allah. Bahagiakan sisa umurnya, Ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami anak yang bakti kepada orang tua kami, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ya tenang. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat buat al-fakir dan antum semua. Hadza minal ahbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Ya pikir mau salaman dan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu